Waktu itu saya sama istri itu nangis mohon sama Allah. Ya Allah, hamba sudah 9 kali gonta-ganti rumah. Saya pengen punya rumah. Saya nggak mau meminta sama manusia. Apapun kesulitan kami adukan kepada Allah. Intinya, Mbah, ini ternyata kandangnya dijual. Terus sama mbahnya itu bilang gini, nek kandangnya dijual ya tanah tak dol. Terus saya bilang gini, Mbah saya nggak punya uang. Terus wes bayar sak duweni. Ya, bayar sepunyanya. Saya ingat waktu itu bayarnya ya tak cicil 2 juta, 3 juta, 5 juta per bulan. Nah itu yang mungkin disebut keajaiban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aringga Bayu Puspita, owner dari Laskar Ternak dan Assalam Akikah. Usaha ini kami ada di Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Sudomukti, RT 17 RW 5. Untuk peternakan kami di Laskar Ternak ini kami mulai dari tahun 2011. Kalau di Assalam Akikah ini kita mulai tahun 2022. Kenapa kami memilih di usaha peternakan? Dulu awalnya itu kami juga nggak sengaja ya, mungkin kalau dibilang kalau sekarang passion ya, kesukaan. Kalau dulu habis kuliah itu sebenarnya kita bingung mau usaha apa. Terus awal-awal lulus kuliah itu karena kami waktu kuliah dulu itu sering jualan brownies ya, jualan brownies kita taruh di toko-toko, kemudian waktu pulang inspirasinya cuma itu. Jadi gimana caranya bisa usaha tanpa modal. Nah waktu itu pengennya awal mula langsung ternak. Jadi pengen ternak kambing, tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa ternak kambing pun butuh modal ya. Untuk satu ekor saat ini 1,5 juta, mungkin kalau 10-15 juta. Waktu itu kita belum punya modal sama sekali. Jadi waktu itu kita cari apa ya, cari pakan, potensi pakan dulu sebelum beternaknya. Nah itu kita ketemu tahu. Nah waktu itu yang terbesit, wah tahu ini kan bisa dijual. Akhirnya kita jualan tahu. Waktu itu saya tanya kepada ownernya, bisa bayar gowo? Ternyata alhamdulillah bisa. Maka kami mulainya dulu dari awal-awal jualan tahu. Baru ketika 2 tahun berjalan jualan tahu, kita ditawari oleh teman untuk suplai kambing domba waktu itu di Probolinggo. Nah itu awal mula kami usaha ternak kambing domba. Oh ya, waktu itu kita belum punya modal ya. Alhamdulillah teman itu baik sekali. Kita dimodali 10 juta rupiah. Alhamdulillah bertumbuh sampai sekarang. Dari tahun 2011 sampai sekarang alhamdulillah bertumbuh. Dari yang mulanya 10 juta itu alhamdulillah sekarang sudah punya 400-an ekor kambing domba. Dalam bisnis itu ada yang namanya jangan kita membonsai bisnis. Apa maksudnya membonsai bisnis itu? Jadi kan mungkin kita tahu dulu waktu kecil ada penjual mungkin bakso atau pentol, sampai sekarang tetap jualannya bakso sama pentol. Ada ya mas mungkin ya seperti itu. Nah itu yang dinamakan membonsai bisnis. Maksudnya gimana? Jadi ketika usaha apapun sih sebenarnya, ketika kita nggak mampu menyisihkan uang kita, misalnya kita bagi 1 juta sebulan, berarti kita komitmen yang 10 juta ditabung. Dari usaha itu kita pelan-pelan menabung, artinya punya tabungan sedikit, kita rupakan kambing lagi, kita putar terus lah, kita gulung terus, jangan sampai uang kita itu kita habiskan untuk keperluan pribadi tanpa menabung untuk pengembangan usaha kita. Itu masalah mentality mas sebenarnya, masalah mental kita. Berapapun uang kita, mungkin banyak ya mungkin artis-artis yang dulunya kaya raya, tapi akhirnya ketika tuanya jatuh miskin. Itu karena kenapa? Karena mereka nggak saving dana, nggak menyimpan untuk pengembangan usahanya. Jadi sebisa mungkin kalau di kami itu misalnya untung berapa, misalnya untung 10 juta ya mungkin yang 1 juta kita saving untuk nanti pengembangan bisnis ke depan, seperti itu. Kalau toh pun kebutuhan kita lebih, itu masalah mentality saja, masalah mental kita, gimana caranya kita tetap bisa menabung gitu aja untuk pengembangan usaha kita. Jadi kalau di kami itu ada namanya 7 jurus sukses Laskar Ternak. Yang pertama, yang pertama yaitu libatkan Allah. Laskar Ternak, jadi 7 jurus itu Laskar Ternak. Jadi L yang pertama yaitu libatkan Allah. Bagaimana
karena bisnis kami adalah bisnis makhluk hidup, bisnis ada yang ada hubungannya dengan makhluk hidup, otomatis di situ ada kematian, ada kehidupan. Maka L yang pertama yaitu kita libatkan Allah. Seringkali yang terjadi teman-teman, kenapa kok bisnis kita itu nggak bertumbuh, bisnis kita itu nggak berkembang? Mungkin ada hal yang kita melupakan Allah. Yang pertama yaitu mungkin sholat kita atau ibadah-ibadah kita, sehingga kita itu pertolongan itu kan datangnya dari Allah kan ya teman-teman. Pertolongan itu datangnya dari Allah, maka pertama kali sebelum memulai bisnis yaitu yang pertama yaitu libatkan Allah. Ya, libatkan Allah itu ada beberapa, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan istri kita atau anak kita. Yang keempat, perbaiki dengan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua A, L, yang kedua A, berarti yang kedua A itu namanya afirmasi. Apa itu? Yaitu seringkali kita sebagai pengusaha itu fokusnya jualan gitu, tanpa kita mengafirmasi kita itu nanti mau jadi apa atau afirmasi itu tentang goal kita. Kalau dulu awal-awal mulai ternak itu saya sering berkunjung ke teman-teman peternak yang lebih besar. Itu apa? Itu supaya saya bisa mengafirmasi, ya Allah saya pengen usaha ini nanti bisa sebesar teman-teman yang lain. Nah, yang kedua itu kan afirmasi itu terkait dengan goal. Kita rata-rata pengusaha itu nggak punya cita-cita, saya mau pengen omset berapa nih. Nah, misalnya gini, dulu waktu Assalam Akikoh awal-awal itu kita di grup kami, kita kan punya grup sama teman-teman itu, kita mencatatkan pengen omset 100 juta per bulan ya Allah. Nah, kita grupnya itu bukan namanya grup Assalam Akikoh, tapi omset 100 juta. Nah, maka ketika kita mengafirmasi, ketika kita menginginkan 100 juta, alhamdulillah di tahun pertama juga tembus 100 juta. Maka teman-teman yang mungkin usahanya saat ini masih kecil, jangan berputus asa. Intinya yang pertama kita mengafirmasi, kita pengen sebesar apa, pengen segede apa, yang penting dicatatkan cita-cita kita. Yang kedua afirmasi, yang ketiga berarti LAS. Yang ketiga S itu namanya segmennya apa. Kita harus tahu segmen pasar kita itu apa. Misalnya teman-teman, kalau kami ya di Akikoh itu tersegmen ke apa? Segmennya kan kalau sekarang itu pasangan muda misalnya, pasangan muda yang pengen Akikoh nggak ribet gitu. Nah, maka kita hadir, kita berikan kemudahan dengan berupa kambing yang sudah ada, terus tim masak. Soalnya saya punya pengalaman ketika Akikoh sendiri, anak kami yang keempat itu habis budgetnya banyak karena waktu itu ewah gitu loh. Banyak orang di sini, terus motong kambing satu yang besar itu nggak cukup, akhirnya kita potongkan lagi sampai motong 3 ekor. Nah, dari situ saya punya pengalaman, wah ini nek pasangan muda, nek misalnya nggak tahu kambing, terus mungkin akikohnya sama orang tuanya, mungkin ya orang tuanya akhirnya kan motong satu kurang, karena mungkin langsung dibagikan ke tetangga-tetangganya. Nah, dapat ide Assalam itu, kita tahu segmennya bahwa anak muda yang mungkin awal-awal nikah belum begitu banyak uangnya, terus akhirnya bisa akikoh dengan mudah dan murah. Berarti yang keempat ya sekarang, yang pertama LASK, yang keempat berarti konsisten. Apa itu maksudnya konsisten? Seringkali kita itu beternak ya teman-teman, kalau dulu mungkin teman-teman sebarengan saya itu ada yang ternak kambing itu baru mulai mungkin 3 bulan pengemukan nggak berhasil, akhirnya terus mereka berhenti. Nah, bagaimana kita konsisten terhadap usaha kita fokusi, kita tata, kita tongkrongi sebaik mungkin, jangan sampai gonta-ganti usaha. Misalnya hari ini ternak kambing, ya kita fokusi sampai berhasil, jangan sampai kita nggak berhasil satu kali terus kita berhenti, akhirnya ganti ternak lele mungkin, terus ganti ternak belut mungkin. Awal-awal kami usaha dulu juga nggak langsung berhasil ya. Kami di supplieran itu awal-awal itu rugi 750.000. Terus kedua turun ruginya, ketiga alhamdulillah sudah untung. Nah, yang untuk ternak itu pertama kali malah kita rugi 42 juta. Nah, waktu itu kalau kami berhenti, otomatis
nggak akan sebesar ini. Artinya ketika kami berhenti sudah selesai. Awal kami rugi itu karena mungkin kami terlalu pede ya, terlalu pede. Meskipun kami sudah belajar ke sana kemari selama kurang lebih 3 tahun. Kami kan mulai usaha itu di 2011, itu suplai kambing dan domba. Baru di 2013 kami mulai beternak. Waktu itu langsung banyak, sekitar 250 ekor. Waktu itu didanai oleh lembaga. Nah, mungkin karena kami terlalu over percaya diri karena belajar ke sana kemari, terus ketika penerapannya baiknya itu ketika usaha amati, tiru, plek. Mungkin kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kami terlalu banyak modifikasi. Mungkin kalau untuk usaha retail atau usaha akikah ini bisa ya, tapi untuk ternak baiknya itu amati, tiru, plek. Bagaimana misalnya kita nyontoh peternak yang mana, yo di amati, tiru, plus pakan-pakannya. Jadi kita itu sering modifikasi pakan. Artinya satu bulan ini kok koyoke apik sing apik dari peternak ini misalnya. Kok baiknya bagus dari peternak ini. Nah, kita itu sering gonta-ganti pakan. Akhirnya domba nggak bertumbuh, malah jadi kurus. Nah, di akhir periode ketika kita jual, karena jualnya kita waktu itu kiloan, antara kos pakan, biaya perawatan dengan hasilnya nggak nututi, akhirnya bisa rugi 42 juta itu. Yang kelima yaitu adaptif. Bagaimana dunia ini terus bertumbuh. Jadi mungkin teman-teman ingat dulu kalau zamannya saya itu kalau dari media sosial aja ada Friendster, terus ada Facebook, sekarang ada Instagram, ada TikTok. Jadi dunia itu terus berkembang. Jadi seperti Nokia dulu itu yang dia itu berada di puncak momennya, akhirnya karena mungkin jumawa ya, akhirnya mereka nggak adaptif terhadap perkembangan zaman, akhirnya ya mereka tenggelam. Maka dari itu teman-teman kalau pengen usaha kita harus adaptif. Mungkin marketnya sekarang lewat apa? Kalau dulu mungkin lewat Facebook, sekarang lewat TikTok. Mungkin kita harus adaptif. Jadi kami di Assalam Akikah ini punya banyak media sosial. Semua kita masuki. Bagaimana para konsumen ini tahu produk kita ya, mulai dari organik maupun iklan berbayar. Jadi semua kita tempuh gimana caranya produk kita dikenal oleh masyarakat. Itu adaptif dari segi marketing. Terus adaptif dari segi mungkin dari segi kemasan. Nah, kita pakai packaging yang kekinian, pakai artinya kita terus adaptif terhadap perkembangan zaman. Jangan sampai kita menolak perkembangan zaman. Kita merasa aku wis keren, aku wis apik. Jadi kita lupa untuk belajar. Karena dunia itu terus berkembang, maka kita harus adaptif. Keenam, R itu rebut pasarnya. Maksudnya apa teman-teman? Jadi kalau ujung-ujungnya dari ternak itu adalah jualan. Ujung-ujungnya dari semuanya ini adalah jualan. Bahkan ketika membuat konten ini pun ujung-ujungnya jualan. Jualan apa? Jualan itu bisa nggak jual dalam konotasi negatif ya, tapi dalam konotasi positif. Ujung-ujungnya dari ternak itu jualan. Maka teman-teman jangan ragu, jangan malu untuk jualan. Ketika kita sudah punya pasarnya, insya Allah dunia itu dalam genggaman, karena intinya di pasar. Terus yang ketiga ternak, yaitu terus belajar ternak. Jadi kita harus terus belajar ya, kembali ke adaptif tadi, dari perkembangan zaman itu terus bertumbuh, maka kita harus terus belajar. Itu adalah 7 jurus sukses Laskar Ternak. L yang pertama yaitu libatkan Allah, yang kedua afirmasi, yang ketiga S segmennya apa, A yaitu adaptif, R rebut pasarnya, ternak yaitu terus belajar ternak. Total karyawan di sini itu plus tenaga lepas ya, itu ada 18 orang. Kalau untuk gimana cara maintenance teman-teman, prinsipnya kan orang betah itu kalau kita anggap nggak kayak kerja, kita anggap sebagai saudara. Artinya apapun permasalahan teman-teman, kami sering membuka diri kalau pengen teman-teman ini pengen curhat, meskipun jarang sekali, tapi kita
lebih menganggap, saya sama istri itu lebih menganggap teman-teman yang bekerja di sini itu seperti keluarga. Jadi bagaimana kita bisa bisa apa ya, bisa bertumbuh bareng-bareng. Artinya nggak hanya ownernya kami yang bertumbuh, tapi teman-teman juga bertumbuh. Dan kami memang sebenarnya, tapi belum ideal ya, kami menginginkan di perusahaan kami itu ada yang namanya spiritual enterprise. Jadi spiritual enterprise itu ya sebuah perusahaan yang apa-apa itu digantungkan sama Allah. Jadi mungkin dari ibadahnya kita kontrol teman-teman, dari mungkin waktu sholat kita ajak jamaah bareng-bareng, kita ajak tilawah bareng-bareng, dan itu kita buatkan grupnya. Meskipun sampai saat ini juga belum maksimal. Tapi kami mengikhtiari kalau apa-apa itu dikaitkan dengan Allah, kembali ke poin yang pertama tadi, yaitu ketika kita melibatkan Allah, insya Allah akan tolong kita, Allah akan bantu usaha kita. Karena kalau pikiran kita, tenaga kita itu terbatas ya, terbatas, kita nggak bisa mengontrol teman-teman yang lain. Mungkin di bidang keuangan kita juga nggak bisa mengontrol, tapi ketika kita tautkan hati mereka ke Al-Quran, tautkan hati kita kepada Allah, insya Allah mereka akan memahami bahwa bekerja atau berusaha ini adalah konsepnya yaitu beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika beribadah ini kita kotori dengan hal-hal yang kurang baik. Ya, prinsipnya yang pertama yaitu kekeluargaan, yang kedua bagaimana membangun kedekatan dengan Allah SWT. Kalau di akikah alhamdulillah banyak sukanya. Banyak sukanya kenapa? Karena pembelian itu kan cash ya Mas. Kalau di Laskar Ternak itu kalau sukanya ya sekali dapat untung langsung dapat banyak gitu, enggak retail seperti akikah kecil-kecil tapi banyak orang. Kalau di Laskar Ternak itu karena bisnis kita B2B, yaitu bisnis ke bisnis, dan kita supply misalnya 100 ekor kan langsung kelihatan untungnya. Tapi dukanya ya kita pernah gagal bayar itu, gagal bayar. Jadi kita supply domba ke Jakarta bertruk-truk selama setahun itu bagus, tapi di akhir periode kita pernah 3 truk tuh hilang. Hilang 3 truk itu ya lumayan uangnya, bisa di atas 300-an juta. Saya itu kan dulu awal nikah itu kan punya komitmen sama istri, sudah lepas dari orang tua gitu. Pengennya hidup mandiri. Alhamdulillah kami itu gonta-ganti rumah sampai 9 kali. Nah, 9 di rumah ke-10 itu, saya di rumah ke-9 itu bahasanya kayak iya tak cerita orang. Di rumah ke-9 itu wis mentok ya, wis mentok. Terus kita doa sama Allah, karena waktu itu ada rumah yang kita tinggali, tapi di akhir orangnya nggak menginginkan lagi gitulah bahasanya. Jadi waktu itu saya sama istri itu nangis mohon sama Allah, ya Allah, hamba sudah 9 kali gonta-ganti rumah, saya pengen punya rumah. Kita itu sejak nikah itu gonta-ganti rumah atau kontraktor ngontrak rumah, itu rumah ke-9 lah. Rumah ke-10 itu kita doa atau mohon sama Allah. Jadi waktu itu kan sering dengar kajiannya Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi waktu itu karena kita sudah merasa mentok, kita minta orang tua juga nggak mungkin, kita otomatis dari usaha sendiri. Waktu itu kita mentok, ya kita bahasanya riadoh sama Allah. Jadi waktu itu ketika dapat rumah ke-9, kita disuruh keluar dari rumah itu, waktu itu saya nangis di jalan sambil doa, ya Allah, hamba nggak mau meminta sama manusia, hamba hanya mau meminta kepada Engkau, tolong belikan saya rumah. Waktu itu saya muter, terus saya teringat di sini itu ada kandang kambing. Nah, di kandang kambing akhirnya saya mampir ke sini, terus saya nanya mbahnya, Mbah kok sudah nggak isi? Waktu saya pertama ke sini kan ada isinya, Mbah kok sudah nggak ada isinya? Nggih Dik, rugi kata mbahnya. Nah, waktu itu saya juga nggak kepikiran mau beli, duit saya nggak beli. Terus akhirnya saya pulang, terus sampai rumah, saya tetap intinya waktu itu saya sama istri itu riadoh. Saya nggak mau meminta sama manusia, apapun kesulitan kami adukan kepada Allah. Intinya ya banyak sholat tahajud, banyak sholat malam, terus
seminggu itu saya berdoa terus sama Allah, ya Allah belikan saya rumah, saya sudah capek kontrak gitu. Jarak seminggu ternyata ada pihak yayasan yang telepon. Waktu itu kita ada kontrak 250 ekor, tapi harus menyediakan kandang. Nah, waktu itu saya kepikiran, duh ya kan ada kandang kosong. Akhirnya saya kesini itu tanya mbahnya, mbah kandangnya apa disewakan? Gitu. Terus kata mbahnya, sampean tanya ke anak saya. Terus saya ketika tanya ke anaknya itu, ternyata kandangnya dijual. Waktu itu dijual 15 juta. Saya juga waktu itu nggak ada uang sama sekali. Terus alhamdulillah jarak seminggu itu kan saya ditelepon yayasan. Terus kemudian saya datang kontrak dan saya waktu itu di DP sekitar 60 atau 50 juta waktu itu. Yang 15 juta saya belikan kandang ini. Terus saya kesini lagi, mbah ini ternyata kandangnya dijual. Terus sama mbahnya itu bilang gini, nek kandangnya dijual ya tanah tak dol. Terus saya bilang gini, mbah saya nggak punya uang. Terus wes bayar sak ini. Ya, bayar sepunyanya. Saya ingat waktu itu bayarnya tak cicil 2 juta, 3 juta, 5 juta per bulan. Nah itu yang mungkin disebut keajaibannya. Karena mungkin kita berpasrah diri sama Allah, terus gak mau bergantung ke manusia, pengennya ya Allah engkau yang tunjukkan jalannya, alhamdulillah ditunjukkan. Di sini kan bukan apa-apa saya, bukan mbah saya, bukan keluarga saya, tapi bisa beli tanah dengan nyicil. Alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu sekarang ini ada kandang, ada rumah. Ini ya awalnya dari situ. Ya mungkin dari riadoh karena kita benar-benar waktu itu melibatkan Allah. Tapi momen-momen seperti ini yo agak langka. Kalau mau mengulang kedekatan seperti ini yo agak langka lah. Tapi alhamdulillah saya mensyukuri sampai saat ini. Mungkin teman-teman kalau membutuhkan hewan kurban atau akikah bisa datang langsung ke kandang kami di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepobaru, Kabupaten Bojonegoro. Di Google Maps-nya itu Laskar Ternak. Kalau di media sosialnya ada Instagram, TikTok, Facebook itu semuanya Assalam Akikah Official, Assalam Akikah Bojonegoro, dan juga Laskar Ternak. Teman-teman bisa cari di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menyimak video ini. Semoga ada ilmu, semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah SWT, berkah umurnya, panjang usianya, serta banyak rezekinya. Terima kasih banyak telah menyimak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.